Tim kuasa hukum keluarga Komarudin Simanjuntak menduga kematian Brigadir J bukan hanya karena ditembak, sebab ditemukan banyak bekas luka di tubuh supir istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo itu. Versi Mabes Polri, Brigadir J tewas usai baku tembak dengan Baradae. Peristiwa berdarah terjadi di rumah dinas Irjen Verdi pada Jumat 8 Juli lalu. Komarudin menduga setidaknya ada lebih dari 3 orang yang ikut terlibat. Komarudin akhirnya melaporkan dugaan pembunuhan berencana Brigadir J serta penyadapan dan peretasan ke Bareskrim Mabes Polri. Adalah tim penasihat hukum daripada keluarga almarhum dengan terlapor dalam lidik. Karena kami tidak mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan Baradae, karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta-fakta hampir tidak mungkin yang bersangkutan yang melakukan ini, atau setidak-tidaknya menurut perkiraan kami ada terdiri dari beberapa orang. Bukan hanya satu orang atau 2 orang. Ini ada beberapa orang. Ada yang berperan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan laras panjang itu loh. Jadi dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana. Kenapa pembunuhan terencana? Karena begini, penjelasan dari para Karopenmas Polri adalah tembak-menembak. Katanya satu orang menembakkan 7 peluru, yang menembak ini adalah sniper tapi tidak kena. Tetapi ada yang tembak balik dari katanya Baradae, tembakannya 5 kali, kena 4 kali, menghasilkan 7 lubang. Ini ajaib, ini harus diperiksa dulu ini jenis senjata apa ini. Kemudian daripada itu tidak ada penjelasan Karopenmas bahwa ini ada luka-luka sajam, ada luka memar, ada luka pukulan dan sebagainya. Ternyata kami temukan ini pundaknya ini sudah rusak, sudah tidak kokoh lagi. Beda dengan yang sebelah kiri, engselnya sudah berpindah, kemudian giginya sudah berantakan, kemudian di berbagai tempat ada sayatan-sayatan, termasuk di bibir, di hidung, dan di bawah mata 2 sayatan, kemudian di belakang telinga 1 jengkal, kemudian di tangan, di jari, sampai hingga di kaki. Kita belum tahu bagaimana dengan, mohon maaf, di dalam celana dalamnya kita nggak tahu apakah ada sayatan apa tidak, atau jangan-jangan sudah hilang, kita nggak paham. Jadi demikian juga organ-organ lainnya, maka kami meminta supaya dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang untuk mengetahui kepastian sebab-sebab kematian daripada almarhum ini. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dianiaya dulu atau disiksa dulu baru ditembak, atau ditembak dulu setelah jadi mayat baru disiksa? Ini kan pertanyaan juga, harus jelas. Tetapi biasanya disiksa dulu atau dianiaya dulu baru ditembak. Karena kalau sudah ditembak dia sudah mati, untuk apalagi disiksa atau dianiaya, begitu. Ada pertanyaan? Pak, artinya pihak keluarga menerima hasil otopsi atau tidak sih, Pak? Tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Karena ada informasi yang tidak jelas dan atau tidak mengandung kebenaran. Oleh karena itu, supaya transparan, karena ini sudah menjadi kasus publik atau domain publik, harus dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang.